Mengapa beberapa orang langsung disukai? Ada orang-orang yang tampaknya memiliki daya tarik itu. Kehadiran yang magnetis, pesona yang begitu alami. Mereka mungkin bukan yang paling keras di ruangan, bukan yang paling sukses, atau bahkan bukan yang paling menarik secara fisik. Tapi ada sesuatu tentang mereka yang langsung nyambung dengan orang lain. Nah, itulah psikologi karisma yang sedang bekerja. Bagian terbaiknya, karisma adalah keterampilan, bukan sifat bawaan atau kekuatan mistis. Dan jika kamu memahami psikologi di balik mengapa beberapa orang langsung disukai, kamu juga bisa mengembangkannya. Jadi, mari kita bahas kebiasaan utama orang-orang yang karismatik dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu. Mereka membuat orang lain merasa penting. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang membuatmu merasa benar-benar penting. Mungkin mereka mengingat namamu, menanyakan pertanyaan lanjutan tentang sesuatu yang kamu sebutkan beberapa minggu lalu, atau mengakui kontribusimu. Kamu tahu, orang yang mudah disukai tidak hanya berbicara padamu. Mereka benar-benar terlibat denganmu. Mereka memberikan perhatian penuh, mengingat detail, dan mendengarkan dengan aktif serta tulus. Ini menyentuh kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk merasa diakui. Semua orang ingin merasa berarti, namun kebanyakan orang tidak berusaha untuk membuat orang lain merasa seperti itu. Jadi, ketika seseorang melakukannya, itu meninggalkan kesan. Sebenarnya tidaklah rumit, cukup hadir, dengarkan, libatkan diri, validasi, buat orang merasa mereka berarti. Karena ketika kamu melakukannya, kamu menjadi orang yang ingin mereka dekati. Mereka memancarkan kehangatan, bukan sekadar kepercayaan diri. Beberapa orang keliru mengartikan karisma sebagai dominasi. Tapi pesona sejati berasal dari membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan diterima. Tentu saja, orang yang mudah disukai memancarkan kepercayaan diri. Namun mereka melakukan lebih dari itu. Mereka mengundangmu untuk merasakannya. Mereka membuatmu merasa seperti kamu adalah bagian dari mereka. Hal ini terlihat dari cara mereka tersenyum dengan alami, bagaimana bahasa tubuh mereka tetap terbuka, bagaimana mereka mengangguk dan merespons dengan cara yang membuatmu merasa didengarkan. Ingin menjadi orang seperti itu? Rilekskan bahumu. Lepaskan posisi tangan yang terlipat. Tatap mata orang lain dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu hadir, tanpa terkesan mendominasi. Kehangatan melucuti ketegangan. Itu membuat orang merasa nyaman. Itu membuat mereka ingin tetap berada di sekitarmu. Mereka tahu cara menceritakan kisah yang benar-benar menarik. Ada orang yang ketika berbicara langsung menarik perhatian. Sementara yang lain berbicara terus-menerus, dan kamu secara mental mulai membuat daftar belanja sambil pura-pura mendengarkan. Apa perbedaannya? Bercerita. Orang yang karismatik sangat menyadari hal ini. Mereka tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, mereka membuatmu merasakannya. Mereka melukiskan gambaran dengan kata-kata mereka, menambahkan jumlah ketegangan yang tepat, dan bahkan membuat kejadian sehari-hari terdengar seperti film blockbuster. Ingin meningkatkan percakapanmu, mulailah dengan menceritakan kisah yang lebih baik. Dan, yang terpenting, buatlah kisah tersebut relevan dan mudah dihubungkan. Ketika kamu menceritakan kisah yang hebat, orang tidak hanya mendengarmu. Mereka benar-benar mendengarkan dan terhubung. Mereka membuat orang lain tertawa. Pernahkah kamu memperhatikan betapa lebih mudah menyukai seseorang yang membuatmu tertawa? Humor adalah penghubung instan. Itu memecah ketegangan, membuat percakapan lebih menyenangkan, dan menciptakan asosiasi yang positif. Sekarang, ini tidak berarti harus menghafal banyak lelucon atau menjadi orang paling menghibur di ruangan. Lebih pada menemukan kesenangan dalam situasi sehari-hari. Orang yang mudah disukai, tahu kapan harus menertawakan kehidupan, menertawakan diri mereka sendiri, atau absurditas momen tersebut. Tawa yang baik membuat orang ingin terus berbicara denganmu.
Dan semakin menyenangkan seseorang dalam kehadiranmu, semakin mereka akan mengasosiasikanmu dengan energi yang positif. Mereka menunjukkan tindakan kecil kebaikan. Kebaikan seringkali diremehkan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, sebuah tindakan kecil yang penuh perhatian dapat memotong kebisingan. Itu memberitahu orang lain, "Aku melihatmu dan aku peduli." Dan apa yang terjadi ketika seseorang membuatmu merasa dihargai? Kamu langsung menyukai mereka. Jika kamu ingin menjadi lebih karismatik, mulailah memperhatikan hal-hal kecil. Jadilah orang yang selalu menindaklanjuti. Jadilah orang yang selalu mengingat. Usaha sekecil apapun seringkali memiliki dampak yang paling besar. Mereka memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Orang yang mudah disukai memiliki kemampuan hampir seperti super untuk membaca suasana. Mereka dapat merasakan ketika seseorang merasa terpinggirkan, ketika sebuah lelucon tidak berhasil, atau ketika seseorang membutuhkan dorongan. Tidak ada trik jadi di sini, hanya soal memperhatikan dan memahami bahwa setiap interaksi tidak bisa disamakan. Orang yang disukai menyesuaikan energi mereka berdasarkan situasi, mengetahui kapan harus meningkatkan antusiasme dan kapan harus memberi ruang bagi seseorang yang perlu didengar. Jika kamu ingin meningkatkan kecerdasan emosionalmu, mulailah dengan mengamati, bukan hanya merespons. Perhatikan energi orang lain, sesuaikan nada emosionalmu dengan tepat, dan tunjukkan empati dalam interaksi. Semakin orang merasa kamu mengerti mereka, semakin mereka akan tertarik padamu. Mereka tidak berusaha terlalu keras. Inilah rahasia terbesar dari semuanya. Orang yang paling mudah disukai tidak berusaha keras untuk disukai. Mereka tidak menyaring kepribadian mereka, terlalu memikirkan setiap tindakan, atau mencoba menjadi orang lain. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri secara autentik, dan itulah yang membuat mereka begitu menarik. Orang bisa merasakan jika seseorang berpura-pura. Itulah mengapa berusaha terlalu keras untuk disukai seringkali berbalik menjadi bumerang. Ini terlihat seperti keputusasaan. Jadi, berhentilah terlalu khawatir tentang mengesankan orang lain. Sebaliknya, fokuslah menjadi seseorang yang kamu sendiri ingin berada di sekitarnya. Pada akhirnya, menjadi disukai bukanlah sebuah misteri. Itu adalah serangkaian pilihan kecil yang disengaja. Mulailah membuat pilihan itu hari ini, dan lihat bagaimana orang-orang merespons. Menurutmu bagaimana? Apa satu sifat yang membuat seseorang langsung disukai menurutmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, beri tanda suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami bisa terus membuat konten seperti ini. Untuk lebih banyak video menarik, tekan tombol berlangganan dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Juga, untuk mempelajari lebih banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.